Bab 009. Tumben, ada apa ini? Kairo turun dari mobil. Saat berbalik badan, nyaris terlonjak melihat perempuan kecil di depannya. Dari mana dia datang? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Siapa ia? Sarkas Diana. Bapak nggak salah rumah kan? Mungkin Bapak mau ke rumah istri yang jainnya. Kalau Bapak lupa saya ingatkan, saya adalah Diana, istri yang tidak Bapak anggap, yang Bapak kunjungi saat ada barang Bapak ketinggalan di rumah. Dia? Sejak kapan jadi cerewet begini? Kairo terkekeh. Jangan tanya kenapa, Kairo hanya ingin tertawa saja rasanya. Setelah hanya memanggil namanya saja tanpa embel-embel, Mas, sekarang Diana memanggilnya, Bapak. Bapak Ak, kenapa ketawa ya? Saya sedang serius ini. Kairo berdeham. Aku hanya ingin mengecek kamu. Ternyata masih hidup. Ya, saya masih hidup. Saya masih sehat walafiat. Kalau Bapak mau mengajak berantem, saya siap. Diana membuat kuda-kuda dengan tangan terkepal ke udara membuat gerakan menonjok-nonjok. Kairo mengulum bibir. Dia sadar nggak sih kalau dia tuh kecil. Sekali Kairo dorong pasti langsung kejengkang. Tapi lucu juga melihat Diana ekspresif begini. Diana yang dulu selalu berdiri kaku seperti patung, selalu menundukkan kepala, dan selalu malu-malu, kadang membuat Kairo geli sendiri. Sedangkan Diana yang sekarang, jangankan malu-malu, dia malah ingin mengajak Kairo adu tonjok. Amnesia ternyata bisa merubah orang sebanyak ini. Ayo lawan saya tidak takut, Diana masih membuat kuda-kuda penuh semangat. Dari kejauhan dua satpam memperhatikan mereka. Itu nyonya lagi ngapain ya? Nggak tahu. Mungkin lagi memberi salam menyambut kedatangan suami. Kok gitu gayanya? Mungkin itu salam orang kaya. Orang kaya emang suka aneh-aneh. Salam menyambut suami kayak ngajak berantem. Kairo menutup wajahnya dengan telapak tangan dan bibir tersungging ke atas. Malu sendiri melihat kelakuan Diana. Srek. Ark. Diana terkejut tiba-tiba Kairo menggendong tubuhnya. Kamu kalau banyak gerak gitu bisa pingsan. Turunin aku. Aku nggak akan pingsan. Bruk. Hauaaaa. Diana berteriak dan melotot lebar saat Kairo benar-benar menjatuhkannya. Tapi masalahnya Kairo menjatuhkan Diana di semak-semak tanaman depan rumah yang lebat. Apa-apaan ini? Kenapa menjatuhkanku di sini? Aku nggak bisa bangun. Semak-semak ini menyedotku. Hauaaaa. Kairo hanya diam dan mengamati. Benar seperti dugaan Kairo. Eksperimennya berhasil. Jika dia mengganggu Diana, Diana akan lebih banyak mengeluarkan ekspresi. Seperti sekarang, ternyata Diana bisa berteriak sekencang itu, dia juga bisa melotot, dia juga bisa memaki dengan beberapa umpatan. Menarik. Kairo merasa sedikit tertarik. Dasar suami kurang ajar. Nggak punya hati. Nggak punya perasaan. Ini namanya K3 kekerasan dalam rumah tangga. Aku laporin kamu ke Pol. Ya. Nyonya. Bisiti kaget melihat nyonyanya yang menggemaskan menyungsep di dalam semak-semak. Theo juga datang untuk segera membantu Diana. Tuan, apa yang Tuan lakukan? Saya melemparnya ke semak-semak dan dia memaki saya, jawab Kairo dengan datar. Setelah itu Kairo pergi tanpa menanyakan kondisi Diana dan tanpa sepatah kata pun pada Diana. Aku membencimu. Sok. Diana mengamuk dan menggedor-gedor pintu kamar Kairo nyaris ada 15 menit. Sampai akhirnya dia berhenti sendiri. Mungkin lelah. Di dalam kamarnya, Kairo tak hentinya tersenyum. Ternyata mengganggunya bisa semenyenangkan ini. Setelah kepergian Diana, hening. Kamar Kairo diselimuti keheningan. Seperti biasa Kairo menyibukkan diri dengan pekerjaan. Tentang urusan ranjang Kairo dan Diana,
mereka sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu. Bukan dari awal pernikahan, kira-kira setelah 6 bulan setelah pernikahan, jika pulang ke rumah Kairo akan tidur di kamar ini. Alasannya, Kairo malas saja sekamar dengan Diana yang terlalu pendiam. Sekalinya melakukan sesuatu, dia kikuk dan aneh. Udara jadi tidak nyaman dan terasa sesak. Sekarang Kairo sedang mendengarkan laporan dari BCT tentang keseharian Diana. Begitu ya? Iya, Tuan, Nyonya lahap sekali. Sampai habis 2 piring nasi dan 5 piring lauk. Awalnya 3 lauk, tapi Nyonya minta dibuatkan 2 menu lagi. Nyonya juga makan banyak camilan. Nyonya lucu sekali saat merengek masih ingin makan tapi perutnya sudah tidak kuat menampung alias kekenyangan. BCT terkikih, maaf, Tuan, saya tidak bermaksud menertawakan Nyonya. Saya hanya gemas dengan tingkah Nyonya. Kairo mengangguk-angguk. Ya sudah Bibi boleh pergi. Oh ya, Tuan, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Saya akan mengabdi pada Nyonya. Apa? Lia, saya akan lebih mengikuti perintah Nyonya daripada perintah Tuan. Kairo agak menundukkan kepala dan tertawa. Tawa yang agak creepy membuat Bibi sedikit takut. Bibi merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mempertahankan ketenangannya, meskipun jantungnya berdegup kencang. Saya membawamu ke sini untuk mengawasi Diana dan melaporkannya pada saya. Suara Kairo terdengar lebih rendah dan bergema, memberikan kesan otoritas yang tak terbantahkan. Namun, meski kata-kata itu terdengar biasa, ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Bibi merasa terjebak dalam situasi yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Waktu seakan berhenti sejenak, menyisakan keheningan yang menyesakkan, sebelum akhirnya Kairo kembali tertawa, kali ini lebih keras dan menyeramkan. Kengerian yang dirasakan Bibi tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Maaf Tuan. Saya tidak bermaksud lancang. Saya pasti akan melaporkan setiap hal yang Nyonya lakukan tapi jika ada hal yang Nyonya larang untuk tidak melaporkan pada Tuan tidak akan saya laporkan. Tapi jika saya merasa ada sesuatu yang membahayakan Nyonya, sedangkan Nyonya tetap melarang memberitahu pada Tuan, saya pasti akan tetap memberitahu Tuan. Kenapa kamu ingin mengabdi pada Diana? Dia perempuan lemah dan bodoh. Dia bahkan tidak punya uang untuk menggajimu. Saya yang menggajimu. Iya, Tuan. Saya hanya merasa Nyonya butuh seseorang untuk dipercaya. Saya ingin menjadi orang yang dipercayai Nyonya. Baiklah, lakukan saja seperti apa yang Diana inginkan. Tapi tetap laporkan pada saya. Baik, Tuan. Sepeninggalan Bibi dari ruangan, Kairo bersandar di kursi. Mendongakkan kepala dan menatap langit-langit kamar. Diana, desahnya pelan, seolah memanggil bayangan yang samar-samar terlintas di pikirannya. Perempuan itu, sepertinya tidak sebodoh dulu. Mungkin aku bisa menjadikannya salah satu pionku. Kairo tidak pernah memandang manusia sebagai manusia. Baginya, mereka hanyalah bidak catur yang berjalan, pion-pion yang bisa diatur dan dimanipulasi sesuai kehendaknya. Ia hanya perlu mengatur mereka sesuai dengan kegunaan mereka. Jika mereka sudah tidak berguna lagi, Kairo cukup menyingkirkan tanpa rasa penyesalan. Jadi, jangan mengharapkan cinta dari Kairo. Hatinya dingin dan beku, mungkin sudah mati rasa sejak lama. Perasaan manusiawi seperti kasih sayang atau simpati bukanlah sesuatu yang ia pahami, apalagi miliki. Kairo bahkan tidak pernah merasa berdebar. Emosi-emosi yang bagi orang lain adalah bukti dari kehidupan dan kemanusiaan, bagi Kairo hanyalah kelemahan yang tidak layak dimiliki. Dia hidup di dalam dunianya sendiri, dunia yang dipenuhi dengan strategi dan intrik, di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan.
Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian Kairo. Diana, mendadak Kairo penasaran tentangnya. Ingin tahu apa yang dia lakukan selama seharian. Ingin tahu apa yang dia makan. Ingin tahu apa hari ini dia melotot atau marah-marah. Seperti pagi ini, Diana baru bangun tidur dengan rambut acak-acakan sedang melotot padanya. Penampilan Diana yang sangat langka. Biasanya dia selalu tampil rapi, kaku, dan membosankan. Melihat Diana seperti ini pemandangan yang segar di mata Kairo. Berbeda. Apa ini? Kenapa kamu masih di sini? Heran Diana. Silakan duduk, kita bisa sarapan bersama. Kamu belum jawab pertanyaanku. Bibi. Bisiti datang membawa troli makanan. Sebelum meletakkan makanan di meja, Bisiti menarik kursi untuk Diana, kursi tepat di samping Kairo. Karena meja makan ini berbentuk persegi panjang. Terlalu jauh jika Diana duduk di ujung meja. Jadi Bibi menarikan kursi di sini. Kairo diam saja. Jika dulu, Diana memang akan duduk di ujung meja. Tapi karena Bibi sudah terlanjur menarik kursi di samping Kairo. Tidak masalah bukan? Kamu belum jawab pertanyaanku. Kenapa masih di sini? Aku ingin mencoba masakan dari chef. Aku dengar masakan Chef Charlie sangat enak sampai seseorang menghabiskan 5 piring. Diana mendelik, 5 piring. Itu kan Diana. Pasti Chef Charlie yang mengadu. Astaga, bikin malu saja. Kemarin Diana kalap sampai menghabiskan semua lauk. Ya sudah, kalau kamu mau makan masakan chef, aku makan sendiri saja nanti. Diana ingin bangkit dari kursi namun. Ini kartu debit, di dalamnya ada uang bulanan keperluan rumah. Ini kartu kredit, kamu bisa menggunakan kartu ini untuk keperluan sehari-hari untuk dirimu sendiri. Johloh, akhirnya. Ini yang Diana tunggu-tunggu. Kartu yang dipegang pelayan Jenita sudah diblokir. Tentang Jenita, Kairo sudah menyiapkan hukuman yang paling pantas untuknya, juga untuk Rina dan Yuni. Hukuman yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Salahkan mereka sudah membawa-bawa nama Kairo untuk menindas Diana. Kairo hanya tidak suka orang-orang menggunakan namanya. Kairo membawa namanya sampai ke puncak bukan untuk dimanfaatkan orang lain. Jika ingin memanfaatkan Kairo, maka orang itu harus punya sesuatu yang pantas untuk diberikan pada Kairo. Jika tidak, maka jangan harap bisa selamat karena berani mempermainkan namanya. Wah, Diana langsung mengambil kartu itu tanpa ragu. Aku boleh beli sepatu, tas, make up dengan uang ini. Boleh. Tapi jatah kamu hanya 200 juta sebulan. Hanya 200 juta. Hanya. Kenapa kurang? Selama ini Diana selalu sederhana. Beberapa kolega Kairo sampai mempertanyakan keuangan Kairo. Mereka bahkan mengira Kairo pelit sampai-sampai setiap acara pesta Diana selalu memakai pakaian sederhana. Tidak pernah memakai perhiasan dan tas mewah. Tapi jatah bulanan selalu habis tak bersisa. Cukup kok, cukup. Boleh dihabiskan. Boleh. Terus kalau sisa boleh jadi tabunganku. Boleh, jawabnya singkat. Yes, Diana senang sekali. Oke, dengan senyum mengembang, Diana menyimpan kartu itu di dalam saku pijamannya. Dulu, setiap kali Kairo memberikan uang bulanan, ekspresi Diana biasa saja. Sekarang senyumnya mengembang lebar dan penuh kegembiraan. Kairo tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan perubahan ini. Baiklah, suamiku sayang, hari ini istrimu yang cantik jelita ini akan menemanimu makan dengan senang hati, Diana berkata dengan nada yang penuh semangat. Sekarang ekspresinya berubah lagi. Wajahnya berseri-seri, bibirnya menyunggingkan senyum, dengan mata mengerling menggoda. Kairo tertegun sejenak. Ia tidak bisa mengabaikan bagaimana Diana bisa begitu cepat berubah ekspresi,
dari kebahagiaan tulus menjadi godaan yang menggoda. Kairo jadi lebih sering mengamati wajah Diana yang selalu menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Setiap senyum, setiap kerutan di dahinya, setiap tatapan mata, semuanya terasa seperti potongan teka-teki yang menarik. Kairo, yang biasanya melihat orang sebagai pion di papan catur hidupnya, mulai merasakan sesuatu yang berbeda saat melihat Diana. Setiap kali ia memberinya perhatian, Diana merespon dengan cara yang tidak terduga. Terkadang dengan senyum, terkadang dengan tawa, dan terkadang dengan tatapan sinis yang membuat Kairo penasaran apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya. Seolah-olah Diana adalah sebuah buku yang baru mulai ia baca, dan setiap halaman menawarkan sesuatu yang baru dan mengejutkan. Bibi bisa kembali ke dapur, biar saya yang menyajikan makanan untuk suami saya. Baik, Nyonya. Diana harus semangat. Diana akan menguras uang suaminya, setelah itu pergi dari rumah ini setelah tabungannya cukup. Lalu hempaskan Kairo. Kairo mengerutkan dahi. Lagi-lagi ekspresi Diana berubah. Sekarang ekspresinya seperti penjahat yang merencanakan sesuatu yang licik. Oh ya, HP-mu saat kecelakaan sudah rusak parah. Ini HP baru. Di dalamnya sudah ada kontakku. Nggak mau. Sekarang ekspresinya berubah jadi jutek. Diana punya banyak sekali ekspresi di wajahnya. Kenapa? Ini iPhone terbaru. Bukan masalah kualitas HP-nya. Ya siapa yang tahu ada aplikasi-aplikasi aneh di dalam ponsel ini untuk menyadapku. Menurutmu aku punya waktu untuk mengurusi aktivitasmu yang mungkin gak penting itu? Ya, siapa tahu. Tidak ada. Kalau tidak percaya bawa saja ke counter dan cek apa ada aplikasi-aplikasi aneh di HP barumu ini. Ya udah deh karena kamu maksa-maksa, aku terima. Tapi kalau ketahuan ada alat penyadap, aku bales teror kamu seumur hidup. Sekarang ekspresinya berubah lagi. Matanya menyipit, tapi bola matanya menyala-nyala. Bibir mungilnya bergumam-gumam kecil. Pipinya yang kurus sesekali menggembung. Kairo jadi ingin terus menatapnya. Diana yang dulu saat sakit, marah, senang sedih, hanya tersenyum. Berbeda dengan Diana yang sekarang, dia kaya akan ekspresi. Lalalala trutung-tung-tung, Diana bersenandung. Tak sabar ingin segera menghabiskan uangnya. Oh ekspresinya berubah lagi. Dia terlihat seperti anak kecil yang mendapat hadiah balon. Kelihatan bahagia sekali sampai bernyanyi. Oke. Sesuai agenda Diana benar-benar shopping. Dia membeli barang-barang baru. Sebelumnya dia sempat mengecek barang-barang miliknya di kamar. Bisa dihitung dengan jari baju-baju dengan kualitas bagus dan model terbaru. Semuanya lusuh karena mungkin sering dipakai berkali-kali. Orang yang melihat Diana pasti tidak akan mengira bahwa ia adalah istri bilioner muda. Karena ya Diana memang sesederhana itu. Dengan uang bulanan 200 juta sebulan, selama pernikahan mereka 2 tahun, jika diakumulasikan berarti Kairo sudah memberikan uang sebanyak 2,4 miliar. Katakanlah untuk shopping, hangout, habis 1 miliar dalam 2 tahun. Seharusnya masih sisa 1,4 miliar kan? Tapi Diana tidak punya tabungan sepersen pun. Di ATM miliknya atas namanya, tidak ada uang sama sekali. Diana sudah berkas-berkas miliknya di kamar dan tabungannya nol. Aneh. Padahal di rumah, di walk-in closet milik Diana, kosong. Hanya ada beberapa baju, tas, dan sepatu. Yang mahal. Sisanya hanya baju-baju biasa. Bahkan ada beberapa baju yang sudah kelihatan lusuh, mungkin saking seringnya dipakai. Aneh kan? Di rumah tidak punya barang-barang bagus tapi uang 200 juta per bulan selama 2 tahun ini tidak
bersisa. Awalnya Diana terheran-heran. Tapi sekarang Diana sudah tahu jawabannya. Bianca. Gisela sudah cerita semua. Uang bulanan Diana mengalir pada Bianca. Sedangkan uang bulanan rumah mengalir pada Jenita. Hah. Pantas saja di masa lalu aku miskin dan sekarang begitu pulang ke rumah, Diana disambut oleh si Biangkrok. Diana, kamu sudah pulang? Bianca tersenyum, pandangannya tertuju pada tas belanjaan di tangan Diana. Sepertinya kamu baru saja memborong banyak belanjaan ya. Kalau iya kenapa? Apa masalahnya sama kamu? Ucap Gisela tak suka.